Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat mustajabah, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamira. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bertepatan dengan malam Asyura atau malam tanggal 10 di bulan Muharram, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, setiap ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah atau malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti setiap amal ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain tidak bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu istimewanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka umatnya pun diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita umatnya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, setiap ada momen-momen yang diistimewakan oleh Allah, setiap ada malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ amal ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami kutip dari kitab Al-Ghunyah, susunan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Maimun bin Mahran, yang mana beliau mendapatkan hadis dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man shoma yauma Asyura minal Muharram u'tiya thawaba asrati alafi malakin." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 dari bulan Muharram, maka Allah akan berikan pahala
sama dengan pahalanya 10.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan. Puasa di tanggal 10 besok di bulan Muharram atau Asyura diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan pahalanya 10.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah maksud sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang begitu luar biasa, maka siapapun dari umat Nabi Muhammad jika diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram, yakni besok, maka Allah berikan pahalanya 10.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita ditakdir untuk bisa puasa. Bukan itu saja kata Nabi, "Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram u'tiya thawaba asati alafi syahidin." Barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, yakni besok, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi 10.000 pahala orang mati syahid. Orang ketika mati syahid, ini kata Nabi, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya luar biasa, tidak bisa dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan umat Nabi Muhammad, di antara yang Allah berikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad, bagi siapa besok yang dipanjangkan umur oleh Allah, kemudian ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa, maka diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sama seperti pahalanya 10.000 orang yang mati syahid. Nah, kemudian wa thawaba asati alafi hajin wa mu'tamir, dan barang siapa yang besok, kata Nabi, diberikan kemampuan oleh Allah bisa berpuasa di tanggal 10 dari bulan Muharram, di samping Allah berikan 10.000 pahala orang yang mati syahid, juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10.000 pahala orang yang haji dan orang umroh. Wah, luar biasa. Orang haji, ya, apabila hajinya itu mabrur, kata Nabi, laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala besok di bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram, untuk bisa berpuasa, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya 10.000 orang yang haji. Otomatis ini haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman masaha biyadihi ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'ratin darajatan fil jannah. Barang siapa yang besok atau malam hari ini, ya mulai maghrib tadi, dia mengusap kepala anak yatim, maka setiap helai rambutnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 1 derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan yang dianjurkan di tanggal 10 Muharram, pertama yaitu puasa. Kedua, mengusap kepala anak yatim. Ketiga, diantaranya yaitu menambahi belanja istri kita. Orang yang mengusap kepala anak yatim, cuma, ya minta maaf, jangan cuma pandai mengusap. Ya. Ketika kita mengusap,
kepala anak yatim. Dengan sebab itu kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus balas. Ketika kita sebab mengusap kepala anak yatim, satu helainya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu derajat di surga, maka kita pun harus memberikan timbal baliknya. Ketika kita mengusap anak yatim satu, kasihlah paling sedikit 500 setahun sekali. Kalau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala paling enggak 1 juta. Kalau anaknya 10 berarti 10 juta ya. Kemudian kata Nabi, wa man fattara mu'minan lailata asyura fa ka'annama aftara inda jami' ummati Muhammad wa asba'a butunahum. Kata Nabi, barang siapa memberikan bukahan di malam 10 ya. Sebab kesunahannya puasa Asyura ini Nabi menganjurkan untuk bisa juga puasa tanggal Tasu'ah atau tanggal 9 bulan Muharram. Kenapa? Karena tanggal 10 ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi berpuasa. Bahkan di zaman jahiliyah, orang-orang Mekah mereka itu sudah biasa puasa tanggal 10. Nabi Muhammad wa fi riwayah, setiap tanggal 10 Nabi Muhammad ini berpuasa. Dan orang-orang jahiliyah di Mekah, di zaman jahiliyah di Mekah itu mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, bertempat tinggal di kota Madinah, yang mana di tempat Madinah itu memang asli tempatnya orang Yahudi. Suatu ketika Nabi Muhammad berjumpa, menemui sekelompok dari orang Yahudi, di tanggal 10 bulan Muharram mereka berpuasa. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai saudara-saudara, wahai orang-orang Yahudi, kenapa engkau tanggal 10 ikut puasa? Kenapa berpuasa? Apa kata mereka? Ta'ziman wa tashrifan li Musa. Karena mengagungkan dan memuliakan Nabi Musa. Kenapa? Di tanggal 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Di tanggal 10 Muharram Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 Muharram bala pasukan dari Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah mereka orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami yang lebih berhak dari kami yang berhak untuk kami yang berhak terhadap Nabi Musa daripada engkau, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ini tidak mau setiap ibadahnya itu sama atau mirip dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrikin atau orang kafir. Maka Nabi Muhammad mengatakan, la in bakitu ila qabil la asumannal yaumat tasi. Kata Nabi, seandainya aku dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan berpuasa di tanggal 9 dari Muharram atau Tasu'ah. Tanggal 9 sama tanggal 10. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Sebelum masuk Asyura, Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak sempat berpuasa di tanggal 9 Tasu'ah. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Rasulullah, begitu mulianya kah tanggal 10 Muharram? Maka kata Nabi, na'am, iya. Khalaqallahu ta'ala as-samawat fi yaumi Asyura. Kata Nabi, ketahuilah, langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ke-10 dari bulan Muharram atau
tanggal 10 Muharram. Kemudian wa khalaqal jibal yauma Asyura. Gunung-gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram. Wa khalaqal bihar yauma Asyura. Laut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram. Wa khalaqal qalam yauma Asyura. Wa khalaqallah yauma Asyura. Wa khalaqa Adam yauma Asyura. Wa adkhalahul jannah yauma Asyura. Wa wulida Ibrahim yauma Asyura. Wa najahu Allah taala minar yauma Asyura. Fa aghraqa Fir'aun yauma Asyura. Kejadian-kejadian istimewa di antaranya Nabi Ibrahim dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 Muharram. Dan Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembakaran yang dilaksanakan oleh Raja Namrud tanggal 10 Muharram. Kemudian wa yaumal qiyamah fi yaumi Asyura. Nanti kata Nabi terjadinya kiamat di tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Amin ya rabbal alamin.